sahabat Kopi Paman, salam semangat buat kita semua. Selamat datang di program Aku Bisa, Kamu Pasti Bisa. Program ini akan menceritakan kisah inspiratif dari pengalaman wanita hebat. Tentunya, kisah-kisah ini berdiri dari dalam diri mereka sendiri. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya ialah kamu belum tahu apa yang ada di dalam dirimu, seberapa hebatnya dirimu, berapa banyak yang bisa kamu capai, apa yang ada di dalam nilai dirimu, apa saja potensimu, dan tentunya kisah itu semua akan kita rangkum dalam sebuah program inspiratif. Simak tayangan selengkapnya. Halo. Senang sekali bisa bertemu sama Ibu. Iya. Ibu, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah hari ini. Perkenalkan Bu, nama saya Zahra. Mm-mm. Jadi di sini, masya Allah punya kesempatan luar biasa sama Ibu. Iya. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih, Boleh. santai aja kita ngobrol tentang keseharian Ibu. Iya. Tentunya nih luar biasa ya Bu ya, hari ini kami berkesempatan berkunjung Ibu langsung. Bu, hari ini ada jadwal ngajar apa gimana? Sebenarnya hari ini kita kan ujian dan kebetulan saya kakak. Isi semua, maaf ya. Jadi di situ hari ini kan kebetulan kita ujian. Jadi anak-anak ada yang kita belajar di rumah karena ada beberapa guru yang mengawas gitu kan SMA. Jadi hari ini saya tidak mengajar. Berarti alhamdulillah free ya Bu? Ya. Tentunya kita teman-teman pada kepo nih Bu. Ibu dari latar belakang dari mana sih? Mungkin Ibu juga boleh perkenalan sedikit. Oke. Ya, sebenarnya saya bukan berasal dari Jambi ya. Saya kebetulan berasal dari Jogja. Jogja. Ya, tahun 2010 saya pindah ke Jambi karena suami saya kebetulan bekerja di sini. Jadi kemudian ya saya bisa menjadi guru itu juga di Jambi. Berbicara tentang guru ini menarik nih ya Bu ya. Kita sempat spill dikit, ternyata Ibu masya Allah luar biasa. Ternyata Ibu ngajar sebagai guru di disabilitas. Betul sekali. Menarik nih Bu, gimana sih awal mulanya bisa terjun ke dunia guru disabilitas ini? Awalnya saya memang background saya bukan dari guru pendidikan luar biasa dan kebetulan waktu itu saya masih mengajar di sekolah umum. Nah, saya sendiri juga disabilitas, jadi di situ ada beban ketika di situ, bukan beban sih, istilahnya di situ ada dari hati nurani saya tuh di situ kok merasa saya perlu memberikan sesuatu bagi teman-teman ataupun anak-anak disabilitas. Nah, kebetulan pada waktu itu saya berada di organisasi, ikut suatu organisasi disabilitas. Dari situ saya tergerak untuk bisa memberikan sesuatu ke anak-anak tersebut, ya baik ilmu ataupun apa yang selama ini saya dapatkan. Jadi kalau orang melihat, makanya yang ada di Jogja itu pada kaget semua seperti itu. Hebatlah orang tua saya. Tentunya ibu bapak tuh melihat saya saya tahu mereka juga sebenarnya nggak tega, tapi harus ditega-tegakan karena saya punya kekurangan dan saya harus bisa mengatasi itu untuk menghadapi apa yang akan kita hadapi seperti ini ke depannya. Ya, mereka juga banyak dari teman-teman yang angkatan saya, kok angkatan ya? Keangkatan di rumah sakit itu 26 orang polio. Lumpuh Pak semuanya. Yang normal bisa jalan tegak saya sendiri. Karena orang tua terus mencari ilmu lah, entah dari dokter atau dari pihak rumah sakit bagaimana supaya saya bisa mandiri. Itu sih Kak. Karena Kakak bisa bayangin ketika saya digendong waktu kecil tuh
gini lah kak, nggak lemes semua, cuma mata yang bergerak. Dan sekarang kakak bisa lihat sendiri. Tentunya ya itu luar biasa orang tua yang ya orang tua saya alhamdulillah dapat istilahnya diberi orang tua yang seperti itu. Ibu terutama ibu dengan bapak itu memang luar biasa. Jadi apa yang mereka berikan pada waktu kecil itu pahit kak, pahit yang saya rasakan karena saya dibedakan gitu loh, saya dibedakan sampai kadang rasa kangen dengan orang tua, rasa sayang dengan orang tua itu tidak pernah saya rasakan karena saya dengan nenek, bukan dengan orang tua. Berpisah karena ibu bapak waktu itu kerja di Kalimantan, beliau bekerja di Kalimantan untuk mencari nafkah karena saya butuh biaya banyak juga kak untuk bisa seperti ini kan, terapi dari umur 3 bulan sampai SMA, terapi terus di rumah sakit. Nah seperti itu. Daerah yang lain enggak. Itu ternyata pembelajaran yang bisa saya ambil itu mendidik saya bagaimana saya bisa survive nanti setelah saya dewasa. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau sekarang saya bisa seperti ini, itu ya dari orang tua dulu gitu loh, didikan dari orang tua dulu. Tapi ibu saya kuat kak ketika melihat saya harus bisa menjalani itu semua, karena kan pada waktu itu untuk bully itu luar biasa. Ketika di kampus, ketika sekolah, bully itu mesti nggak ada yang enggak gitu kan. Jadi ya itu orang tua mesti lihat, dan sebenarnya ibu tuh nggak tega, tapi ibu tuh tetap mendorong dari belakang karena nanti kedepannya itu yang mau kamu hadapi seperti itu. Jadi kalau sekarang saya bisa seperti ini ya tidak terlepas tentunya dari orang tua saya yang hebat gitu kan. Karena kan di Jambi kan saya istilahnya sendiri ya, istilahnya suami kan keluarga besar di sini ada juga, tapi di sini kan saya sendiri ketika menghadapi apapun gitu kan, dan tidak langsung menjadi guru. Tuh perjalanan saya untuk menjadi guru kan tidak langsung, baru 2 tahun saya menjadi guru, saya mulai dari nol karena saya harus belajar lagi gitu ya. Itu kak, jadi cerita ibu menggambarkan bahwa ini ya Bu, banyak orang yang mengira aku tuh tidak bisa kayak kamu, aku tidak bisa seperti kamu, tapi ibu membedakan itu ya. Malah ibu mendobrak kata-kata itu sehingga kesimpulannya kalaupun ibu bisa pasti iya memang harus seperti itu kak, karena ya itu tadi ketika kita bisa survive, ketika kita menghadapi satu tantangan, jangan kita mundur, tapi kita tetap survive. Ketika kita berhasil, ada kepuasan kan. Nah, sama yang saya alami. Nah, ketika ada hambatan aral melintang lagi, kita harus survive lagi seperti itu. Jadi tempaan hidup saya itu kan memang keras sih. Itu. Dan tapi itu tidak terlepas dari dukungan keluarga. Karena setelah saya dewasa, saya baru merasakan, oh ini maksud orang tua dulu membiarkan saya atau tidak memberikan kasih saya yang berlebih gitu kan. Istilahnya tidak dimanja, maka dibedakan dengan saudara saya yang lain. Ini toh, oh seperti ini ya, oh gitu. Jadi kita merasakannya sekarang kak. Kalau dulu negatif thinking nih dengan orang tua, iya kok kayak gini, padahal adik saya dibeliin ini, saya beliin sepeda, gitu. Ternyata memang ada nilai-nilai yang di situ bisa saya terapkan ketika saya di sini hidup di Jambi seperti sekarang ini. Itu sih. Luar biasa. Ayo Bu, berarti Ibu boleh sampaikan juga ke teman-teman semua bagaimana Ibu tadi bilang bahwa kalau dari cerita Ibu teman terinspirasi bahwa aku bisa, tentu kamu juga bisa. Boleh dong Ibu tagline ke teman-teman. Oke. Khusus untuk yang disabilitas ya. Oke. Jadi untuk
teman-teman ataupun anak-anak disabilitas jangan terpuruk dengan keterbelakangan yang kalian hambati, yang kalian alami selama ini. Kalian pasti bisa, tapi memang di situ kita harus membutuhkan proses, ya kan? Kita harus mempunyai tekad yang kuat untuk membuktikan bahwa disabilitas bukan berarti harus dikasihani. Tapi di sini kita harus terus membuktikan bahwa kita pasti bisa. Itu Kak. Oke, kita semangatin sama-sama Bu. Aku bisa, kamu pasti bisa Bu. Oke. Aku bisa, kamu bisa. Pasti bisa. Halo teman-teman semua, kali ini Zahra bareng sosok inspiratif selanjutnya nih, Masya Allah, dari Ibu yang akan kita gali-gali nih tentang apa sih yang udah beliau hadapin selama ini ya Bu. Tentunya hal-hal yang luar biasa yang akan kita berikan cerita ke teman-teman yang lain. Kita sharing bareng-bareng ya Bu, kita santai-santai aja ya Bu ya, kita ngobrol bareng. Siapa lagi nih ya, kita perlu kenalan dulu nih. Oh, Ibu senang sekali nih bisa bertemu sama Ibu. Kenal Bu, nama saya Zahra. Tentunya di sini kami pengen ngobrol bareng sama Ibu, sama adik-adik di sini, teman-teman di sini. Ibu boleh perkenalkan dirinya dulu. Oh iya, saya Ana, ibu dari Dafa, anak tuli SLB. Memiliki anak Dafa, tentunya dengan keistimewaan yang membanggakan orang tuanya juga. Jadi sebenarnya Ibu awal mulanya itu tuh gimana Bu? Dafa ini lahir dalam kondisi seperti apa? Kalau boleh diceritakan. Dafa lahir kondisinya normal, seperti anak biasa lah Mbak. Nangis, lahirnya normal, sempurna. Cuman pas ketahuannya tuh pas umur 1 tahun 8 bulan. Saya periksa ke dokter, kata dokter mungkin kan dulu banyak lah mungkin speak delay itu, terlambat bicara katanya. Iyalah. Cuma semakin bertambah waktu, bertambah hari, saya lihat kok belum ada reaksi dari si Dafa gitu kan. Saya konsul lagi ke dokter. Dari dokternya tuh nyaranin saya untuk tes BERA. Karena dokter pun belum bisa memastikan anak nih, karena kan gejalanya dulu tuh autis sama kayak anak tuli ini kan sama. Kurang Sulit dideteksi. Iya, pas sudah 2010 saya ke Jakarta tes BERA, di situlah tahu kalau Dafa divonis tuli. Gimana pada saat itu ya Bu, umur 3 tahun? 3 tahun pakai alat dengar. Kita kan dikasih alat dengar dari rumah sakit itu. Mau pakai alat dengarnya pun sulit itu Mbak, karena dia pikir kan kenapa iya bising, mengganggu gitu. Dia harus mencerna banyak suara-suara gitu kan. Cuman kita kasih tahu terus. Akhirnya mau. Cuman dia sekarang ini karena mungkin teman-teman yang dilihatnya juga banyak yang tidak pakai, mungkin lebih nyaman. Iya. Lebih ini ya Bu, mengandalkan kemampuan pendengar. Iya. Di luar, kalau di sekolah ini mungkin dia semangat lah, karena sesama dia, komunitas dia kan. Kalau sudah di luaran dia ngerasa berbeda tadi. Kenapa aku ini tuli? Karena dia bertanya sama saya, kenapa saya tuli? Karena saya bingung mau jawab apa. Jadi saya bilang lah, ya seperti yang tadi saya bilang, dulu sakit, dulu apa gitu. Kenapa saya tidak diobati? Kata dia. Iya, dia bertanya itu. Jadi saya bilang bukan tidak diobatin. Nah, kalau mungkin sekarang karena umur sudah 17 dia tahu, oh Tuhan ya yang kasih ya. Malah dia yang nanya sama saya, Mama malu gak punya anak tuli? Gitu dia. Saya bilang tidak lah, kalau malu tidak dibawa kemana-mana, tidak dikenalin ke teman-teman. Saya bilang kan tidak disekolahin. Saya bilang. Kita bicara seperti ini, pakai tangan. Kalau misalnya saya sudah mulai bingung, tidak paham bahasa dia, baru saya pakai tangan. Kalau pakai tangan pun kadang kita tidak nyambung, barulah pakai HP. Kadang itulah yang bikin kita ribut di rumah. Ibu, di sela-sela kita menjalani kehidupan, susah ya Bu ya dari awal untuk bangkit sampai menerima takdirnya.
Ada nggak sih Bu momen ketika Dava itu ternyata mengajarkan hal yang Ibu nggak sangka itu keluar dari anak Ibu? Oh iya, banyaklah pelajaran yang dikasih Dava buat saya, Mbak. Terutama untuk sabar. Kalau dulu mungkin kita kurang sabar, dengan anak seperti ini kita sabar. Lebih kelihatan orang tuh lebih ngerasa. Mungkin beda lah dengan orang yang lebih ngerasa, ya ampun, walaupun anak kita cacat, masih banyak yang dibawa Dava tuh, yang nggak punya tangan, yang nggak punya kaki, yang nggak punya mata gitu kan. Itulah kita lebih sabar kita. Jiwa sosial itu jadi keluar sendiri gitu. Padahal sebelumnya nggak seperti itu, Mbak. Cuman karena mungkin Tuhan titipin anak seperti ini, jadi itulah mengalir sendiri tanpa dibuat-buat. Saya cuma kepengen dapat tuh jadi anak yang sukses, semangat terus. Dan itu juga kalau dia sukses, dia bantu teman-teman sesama dia. Dia bantu teman-teman sesama dia. Itulah cuman. Jadi misalnya dia punya ilmu lebih, dia kasih ilmunya ke teman-temannya. Jadi saling membantu gitu. Karena Dava ini ya Bu. Insya Jadi Allah. jalan untuk Ibu juga. Iya, Jadi jalan pemuda juga ya Bu. iya insya Allah. Luar biasa. Sekarang lihat mata Ibu kuat walaupun udah mungkin bertahun-tahun. Rasanya udah habis ya Bu stok air mata, tapi Masya Allah. Masih netes. Kalau sudah bicara anak-anak disabilitas nih, kadang-kadang sedih sendiri, Mbak. Kadang-kadang selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan mereka jadi orang gitu. Terutama untuk diri dia sendiri, bisa untuk diri dia sendiri, kehidupan yang akan datang gitu kan. Kayak saya kan nggak tahu Pak umur. Nah, kalau dia punya pendidikan, punya mentalnya itu kan setidaknya untuk diri dia sendiri dia bisa. Karena ada banyak wanita yang bisa rapuh suatu saat, bisa juga tenggelam suatu saat. Ibu yang udah menjalani ini, apa sih pengen Ibu sampaikan kepada seluruh wanita-wanita? Untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin anaknya disabilitas, harus semangat. Apapun yang terjadi harus semangat. Jangan usah dengar omongan orang, kita yang tahu anak kita. Insya Allah. Ini dah buka bajunya. Dava peluk Mama. Dava terima kasih ke Mama. Panggilannya Ibu atau Mama? Bunda, Mama boleh, Bunda boleh. Dava pengen ngomong apa sama Bunda? Bicara apa sama Mama? Kakak apa? Mau peluk. Oh, kita peluk Bunda. Ayo. Dava hebat ya. Terus lu Hebat. Harus semangat sekolah. terima kasih banyak ya, Ibu, Sama-sama. sudah ngobrol sama-sama. Karena ada banyak hal di luar sana yang tidak bisa kita kendalikan ya. Iya, Alhamdulillah. Dava udah ngajarkan banyak hal ke keluarga, ke teman-teman semua di sini juga, Kopi Maman semua. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Mbak. Ibu mau tanya nama saya, Aden, dia. Ini isyarat wajahnya aja ya. Sekarang kelas berapa? SMA kelas 1. Sekarang kita lagi puasa, belajar, sudah tahu. Kalau mengajinya sudah apa? Nanti diulang lagi supaya tidak bisa. Sekarang Ibu tanya, lebih ada apa?
Oh, make up kecantikan. Kemarin biasanya ikut lomba ya. Tahun ini ikut lomba. Tetap ikut lomba. Oke, kemarin juara berapa? Kawan, tahun-tahun sebelumnya 2 tahun berapa? 2022 juara berapa? Juara 2 seperti Jambi. Oke, bagus. Kemarin kalah tidak apa. Tahun ini juang lagi, belajarnya asisten. Ya. Kamu. Ya. Ibu gurunya siapa? Bisa. Oh, Ibu bisa. Sekarang kalau nanti sudah lulus ke sekolah, ada lo maunya apa? Kerja, tidak kuliah. Kenapa? Sulit. Kan bisa bantu sama kakak, sama ibu. Gak mau. Tapi teman-teman ada yang kuliah di Jogja, ada bukan Jogja ya, Bumi, ada Dea, Jogja. Gak mau. Gak apa-apa. Ada kan sudah lintar, make up, food, kuliah, kecantikan supaya lebih bagus lagi. Nanti baru ya nggak mau. Jangan diam tidak mau, pikir-pikir tuh, ya. Pikir dari sekarang mau kuliah atau tidak. Tapi bagusnya kuliah. Kalau kerja mau kerja mau kerja MUA makeup. Oh, oke. Basicnya makeup ya, suka. Sekarang sudah ini makeupnya kalau sendiri bisa makeupnya, tidak harus tidak memilih nama. Kedua, kalau ini berarti contoh ibu bisa ada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.